Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera teruntuk sahabat Kibayusima dimanapun panjenengan berada. Ketika kita berbicara tentang masalah Israel dan Palestina, sahabat, kayaknya tidak ada ujung dan pangkalnya. Setiap kali tempo Israel menyerang Palestina, Palestina membalas serangan atas Israel. Begitu pula Palestina menyerang Israel, Israel pun tidak mau kalah dengan penyerangan-penyerangan berikutnya. Sahabat, kali ini ayo kita bersama-sama melihat apa penyebab dari peperangan yang tidak ada ujung dan pangkalnya ini. Apa tujuan mereka? Kemudian apa sih sesungguhnya yang diperebutkan untuk Palestina ini? Dulu ini ceritanya sangat panjang sekali, sahabat, sehingga Ki Bayu tidak berharap para sahabat menyalahkan yang satu dengan yang lainnya. Yang salah siapa, yang benar siapa, Israelkah atau Palestina? Kalau menurut sejarah, awal nama Palestina ini berawal dari sebuah negeri yang aman, tentram, damai, yang namanya Mesir, sahabat. Negeri Mesir ini dengan kedamaian dan ketentramannya, tiba-tiba ada serangan dari sebuah kelompok kabilah. Kabilah ini datang dengan tiba-tiba menyerang negeri Mesir, kemudian minta bagian wilayah yang dulu namanya Al-Falas. Kemudian akhirnya Al-Falas ini menjadi Palestina. Itu awal mula dari nama Palestina. Nah, kelompok ini berkembang biak ya di Al-Falas ini, Palestina. Kemudian kalau nama Israel sendiri yang biasanya itu dihubungkan dengan nama Bani Israel, yaitu identiknya dengan Nabi Ibrahim, sahabat. Nabi Ibrahim ini punya dua istri, yaitu Siti Sarah dan Siti Hajar. Siti Sarah ini mempunyai putra ya yang sangat soleh sekali, namanya Yakub ya. Namanya Yakub, di mana Yakub ini ahli ibadah, setiap malamnya takarub kepada Allah, yang setiap malamnya dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk uzlah, untuk menenangkan diri, untuk beribadah. Nah, bahasanya nama dari orang yang berjalan di waktu malam itu dinamakan dengan Isra. Seperti Isra Mi'raj itu, Isra adalah perjalanan Nabi waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, nama Israel itu berawal dari Isra yang artinya berjalan di waktu malam, sedangkan Il itu hamba Allah. Kalau kita gabungkan, hamba Allah yang berjalan pada waktu malam hari. Kalau Bani Israel, yaitu keturunan dari Nabi Yakub yang disebut dengan hamba Allah yang berjalan di waktu malam. Jadi Bani Israel. Tetapi sesungguhnya
Israel itu sendiri berbeda dengan Bani Israel. Kalau Israel adalah buatan dari Amerika sama Inggris, sahabat, sama Britania, yang tujuannya tidak lain untuk bahasa kasarnya mencaplok Palestina. Bahkan akhir-akhir ini peta dunia yang menunjukkan keberadaan Palestina itu dihapus. Nah, dua adidaya ini, Inggris sama Amerika ini, membuat kelompok ya yang disinyalir merupakan keturunan dari Bani Israel. Ini dikumpulkan, kemudian dibuat militansi ya, kemudian akhirnya berusaha untuk merebut Palestina dengan tujuan yang terselip di dalamnya, yaitu untuk mendirikan sebuah Israel Raya yang akan menguasai dunia. Jauh kalau kita bicara tentang masalah Bani Israel ini, awal mula dari Nabi Yakub yang mempunyai putra namanya Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf itu salah satu di antara 12 putra Nabi Yakub yang ceritanya sudah tidak asing lagi ya. Nabi Yusuf itu dibuang oleh para saudaranya, ditemukan oleh saudagar, ditemukan oleh pedagang di dalam sumur, kemudian dijual, yang akhirnya beliau menjabat sebagai bendahara di negeri Mesir. Karena punya legalitas, punya kekuasaan, punya power, akhirnya ke-12 saudaranya yang pada kala itu terjadi wabah ya, kemiskinan, kekurangan makan, adik-adiknya, kakak-kakaknya, saudaranya diambil di Mesir, ditempatkan di dalam sebuah kedudukan yang diberikan wilayah ya untuk berkembang. Tetapi setelah Nabi Yusuf ini yang Bani Israel ya, yang keturunan Israel, keturunan Nabi Yakub, ini ketika masih kuasa, Nabi Yusuf ini masih menjadi bendahara Mesir, ini memang luar biasa. Keluarga Yusuf itu mendapat tempat yang sangat-sangat istimewa. Seiring dengan waktu Nabi Yusuf meninggal dunia, maka Mesir itu dikuasai oleh Fir'aun ya. Maka keluarga Yusuf ini, Bani Israel ini, menjadi budak Raja Fir'aun. Budak yang dihina, ya namanya budak ya. Kemudian secara spontan ya, ya memang Bani Israel ini keturunan Nabi ya. Allah mengutus seorang nabi yang bernama Musa, yang dibantu oleh sahabatnya namanya Harun ya. Arahnya kemana? Musa ini ingin membebaskan Bani Israel ini dari kekejaman Fir'aun. Kelompok Bani Israel ini ada 12 kabilah ya, ada 12 kelompok. Yang ringkas ceritanya berhasil ya. 12 kelompok ini yang diperbudak oleh Fir'aun ini diajak untuk hijrah menuju ke Palestina itu ya, menuju ke Palestina ini. Namun dalam perjalanan berbagai macam cerita ya, setelah dikejar-kejar oleh Fir'aun, kemudian Musa membelah laut itu menjadi bisa digunakan untuk berjalan 12 kabilah dari Bani Israel. Kemudian Fir'aunnya ditenggelamkan di Laut Merah. Setelah sampai di daratan, beberapa hal yang terkait dengan kebegalan atau kelicikan
kekurang ajaran Bani Israil itu sudah nampak semenjak itu. Coba dibayangkan ketika sudah selamat dari kejaran Fir'aun, mintanya yang aneh-aneh. Musa, datangkanlah makanan dari langit, yang di Al-Quran mana wasalwa. Wah, kok kita makan cuman itu aja, mbok diberi makanan yang lain. Kemudian pada waktu berjalan, ada orang, sebuah kabilah yang menyembah berhala, minta Musa, mbok saya dibuatkan patung untuk bisa menyembah seperti orang itu. Padahal sudah dibantu seperti itu ya, sudah dimerdekakan, sudah ditolong oleh Nabi Musa. Ketika Nabi Musa itu pergi ke Bukit Sur ya, Tursina, selama 40 hari, orang-orang ini sebagian besar sudah kufur, yakni menyembah sebuah berhala yang namanya Samiri. Nah sahabat, ketika pulang kembali Nabi Musa ini kepada kaumnya, dia sudah dalam keadaan kafir ya, kufur, menyembah patung Samiri, kemudian disuruh tobatnya untuk dikasih dikasih belati, dikasih pisau untuk membunuh dirinya masing-masing. Sebagian melakukan, sebagian tidak mau. Maunya tobat itu aja, kalau sudah diancam ya, Bukit Tursina itu diangkat dan akan dihantamkan ke mereka, baru mereka mau. Nah, kemudian dalam perjalanan lagi ada salah satu di antara mereka yang mati terbunuh, tapi tidak ada yang mau mengakui sahabat siapa yang membunuh. Akhirnya Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah untuk mencari sapi ya, al-baqor. Katanya Musa itu, gimana, saya itu ingin mencari orang yang membunuh saudaraku ini, siapa kok malah disuruh mencari sapi. Ya lakukan aja, mau melakukan, tapi pertanyaannya luar biasa, warnanya apa, umurnya kayak apa, kemudian seterusnya dan seterusnya. Itu Bani Israil begalnya sudah seperti itu ya. Kemudian ya karena meminta ya, nyinyir bahasanya ya, akhirnya ya oleh Allah diberikan kesulitan. Artinya wong jakjane dipomo dilakoni golek sapi ya wis selesai, gak usah nyinyir takon-takon. Akhirnya sapinya yang berwarna kuning menyala, kemudian belum pernah digunakan untuk digunakan untuk membajak, sapinya itu seterusnya dan seterusnya, yang akhirnya mencari persyaratan itu ditemukan, dan ternyata sapi itu milik seorang yatim, tidak boleh dibeli kecuali ditukar dengan emas seberat sapi ini. Ringkas cerita, akhirnya ya dikumpulkan ya, mengumpulkan warga Bani Israil ini mengumpulkan emas seberat sapi itu. Nah kemudian dibawa, dan ternyata ya saudara yang mati itu oleh Nabi Musa dipukul pakai ekornya sapi dan hidup lagi, menyampaikan yang membunuh ini. Kemudian dalam perjalanan berikutnya, ini ceritanya panjang sahabat ya, ceritanya panjang sekali ya memang. Intinya Bani Israil ini memang kelompok yang semenjak awalnya sudah males ya, sudah nyinyir gitu, atau kurang puas ya. Sudah dipimpin Nabi, inginnya dipimpin raja ya. Pernah juga dipimpin raja ya, Raja Talut itu ya, Jalut, perang itu ya. Kemudian menjelang perangnya antara Jalut dan Talut ini, kalau Jalut ini raja yang perawaannya tinggi besar, kemudian mencuri tabut ya,
peninggalan Nabi Musa dan Harun, baju beliau, tongkat beliau dan seterusnya itu dicuri oleh Talut. Kemudian tidak ada yang berani dari Bani Israel ini untuk melawan Talut, untuk melawan Jalut. Ada satu yang diangkat ya oleh nabi penerusnya Nabi Musa ini, yang kemarin sempat bersama-sama bertemu dengan Nabi Khidir ya. Kemudian diangkatlah yang namanya Jalut untuk melawan Talut ini. Tetapi dalam perjalanan sebagian besar orang-orang Bani Israel ini tidak mau melanjutkan berperang melawan Talut yang luar biasa kekuatannya. Tetapi kebijaksanaan seorang pemimpin, Talut ini memberikan sayembara, barang siapa yang bisa menggal kepala Talut itu akan mendapat hadiah, yaitu menjadi pengganti saya kalau saya sudah tidak ada, dan akan saya kasih anak saya untuk dipersunting. Maka ada seorang pemuda yang gagah berani namanya Daud ya, yang akhirnya jadi nabi ya, Nabi Daud ini gagah berani melawan Talut. Talut dipenggal kepalanya, diserahkan pada Talut ya, Jalut ya yang dibunuh ya, Jalut diserahkan pada Talut. Akhirnya dipenuhi apa yang menjadi janji Raja Talut ini. Akhirnya Raja Talut ini wafat, yang menduduki singgasana kerajaan yaitu Nabi Daud bersama istrinya. Sementara Raja Talut ini punya banyak putra ya, selain istrinya Nabi Daud. Tidak terima, wong cuman anak mantu kok jadi raja. Nah, ini mulai terbentuk kelompok-kelompok dari keturunan Raja Talut ini untuk kudeta pada Daud. Tapi Nabi Daud diberi kekuatan oleh Allah, mukjizat, yaitu bisa melemahkan besi. Besi saja dipegang bisa hancur lebur, apalagi manusia ya. Akhirnya bisa bersatu, keturunan Raja Talut ini bisa bersatu di bawah kesatuan yang dipimpin oleh Nabi Daud. Meskipun demikian, pada akhirnya tetap ya, peristiwa ini yang menyebabkan tersulutnya perang yang sampai sekarang belum ada akhirnya, ketika adanya migrasi dari orang-orang Yahudi ya ke Palestina ini untuk menguasai wilayah Palestina. Tujuan yang tersembunyi di dalam masalah ini adalah orang Yahudi ini menginginkan sebuah peninggalan Nabi Sulaiman, di mana diperkirakan di bawah bangunan Masjidil Aqsa sekarang. Maka dicarilah, dan itu nanti bangsa itu akan didirikan dengan harapan bisa menguasai dunia. Tetapi perlu sahabat ketahui bahwasanya yang membantu ini Nasrani juga ada kepentingan. Setelah kelompok Yahudi ini diperalat, nantinya akan diambil alih kekuasaan oleh orang-orang Nasrani. Kemudian turunlah Nabi Isa ya, turun Nabi Isa, turun Imam Mahdi, ada Dajjal, ada Ya'juj Ma'juj. Kemudian setelah itu semuanya dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Mimpi mereka seperti itu.
apa yang akan terjadi nanti, yuk bersama-sama kita tilik sejarah, bersama-sama kita gali apa yang terjadi sesungguhnya di balik pertempuran yang tidak ada ujung dan pangkalnya antara Israel dan Palestina. Tetap semangat bersama kita semuanya. Nah sahabat, ini adalah para pemimpin pembebasan Palestina. Yasir Arafat yang mengawali kepemimpinan itu, disusul para penerusnya yang sekarang adalah dari Partai Hamas yang memimpin Palestina. Berturut-turut pula dari Israel David Ben-Gurion yang dimulai pada tahun 1948. Berturut-turut para penerus beliau silih berganti dari para pejabat Israel yang pada tahun 1984 dipimpin oleh Shimon Peres. Selanjutnya kendali Israel dilanjutkan oleh para pemimpin berikutnya yang sampai sekarang belum ada titik terang. Benyamin Netanyahu mulai 31 Maret 2009 sampai sekarang memimpin Israel. Nah, sahabat Kibayu Shima, pada tanggal 1 sampai 7 Mei 1921 terjadi sebuah kerusuhan di kota Jaffa antara Palestina dengan pendatang. Nah, hal ini mandat yang diberikan untuk Britania Inggris dari Liga Bangsa-Bangsa. Ini gambaran pro Palestina dan Israel, seorang wanita yang militan. Nah, Inggris ketika memberikan kebijakannya, maka terjadilah ketegangan antara dua kelompok yang semakin meningkat. Terjadi 1920 sampai 1940, jumlah pendatang dari Palestina ini semakin meningkat. Selanjutnya banyak warga Palestina yang menolak kehadiran pendatang ini, maka banyak sekali hal-hal yang harus disepakati, antara kejelasan sepakat antara pendatang Israel atau Yahudi dari penduduk asli atau yang menempati sebelumnya. Ini adalah wilayah pembagian wilayah yang ditempati baik Israel maupun Palestina. Selama dekade 50 tahun terakhir ini, Israel telah membangun sebuah tempat pemukiman yang dihuni lebih dari 600.000. Selama 25 terakhir abad, perundingan perdamaian kadang digelar, namun hingga kini belum berhasil untuk menyelesaikan permasalahan itu. Itu sekilas tentang keberadaan Palestina. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap dukung Kibayu Shima dengan cara subscribe tentunya. Terima kasih.